Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Ustadz Fauzan Akbar Daula yang saya hormati, kepada Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong yang saya hormati, dan juga pada seluruh jamaah madrasah perantau online serta pemirsa yang mengikuti kajian baik offline di YouTube atau mengikuti siaran langsung di Facebook yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih dapat melaksanakan kajian rutin kita pada minggu siang hari ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah, saya di sini selaku MC yang akan membacakan susunan-susunan acara. Acara pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu acara inti pemberian materi oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay dengan tema menyambut bulan ampunan. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, doa atau penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah bibarakatil ummul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, acara ini telah kita buka. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Fatihah, acara dapat berjalan dengan lancar dan penuh hikmah. Acara yang kedua yaitu kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh saudari Herniati, kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suh. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'an. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum Tauratu fiha hukmullah. Wa indahum Tauratu fiha hukmullahi summa yatawallawna min ba'di dzalik. Wa ma ulaika bil mu'minin.
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وهدرهم ما أنزل الله إليك وإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا
minan nasi lafasiqun. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga yang mendengar dan membacakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Informasi untuk teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube DDHK News. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook Dompet Duafa Hong Kong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube DDHK News untuk mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat serta kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong. Baiklah, acara selanjutnya yaitu acara inti pemberian materi oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay dengan tema menyambut bulan ampunan. Kepada beliau saya persilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat berserta pada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan tercurah kepada beliau. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah kurang lebih seminggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka ada perlu persiapan-persiapan. Karena Ramadan ini bulan ampunan dan datangnya setahun sekali. Pertama, kita bersyukur dan kita doa agar kita disampaikan pada bulan Ramadan. Kalau kita disampaikan Allah pada bulan Ramadan, berarti kita masih ada kesempatan bahwa supaya kita itu digolongkan menjadi hamba-hamba yang diampunkan kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampai kepada Ramadan, maka ada kesan ataupun ada indikasi-indikasi bahwa kita termasuk hamba-hamba yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberikannya umur, dengan disampaikannya pada Ramadan, maka masih ada kesempatan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang rahmati Allah, para ulama-ulama terdahulu, mereka bersyukur kepada Allah dan doanya sudah dimulai semenjak bulan Rajab. Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Nah, yang rahmati Allah, sebelum kita masuk pada bulan Ramadan, apa yang perlu kita siapkan pertama kali? Yang pertama, fisik kita. Ya, pertama fisik kita. Bagaimana fisik kita? Fisik kita hendaklah disesuaikan dengan apa saja yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita, Bu, setelah 15 Sya'ban kemarin, ya, pertengahan bulan Sya'ban itu makruh berpuasa. Siapa yang dia berpuasa setelah 15 Sya'ban, maka hukumnya makruh. Kecuali bagi orang yang terbiasa puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi kalau dia tidak terbiasa puasa sunnah, maka hukumnya makruh. Karena kita mau ketemu dengan Ramadan. Nah, kemudian dengan rahmat Allah, nah ini saya tampilkan fitrah-fitrah para nabi. Ini 10 fitrah para nabi. Paling tidak Ramadan itu kita sudah bersih fisik kita. Nah, di sini hadisnya riwayat Muslim. Ashrun minal fitrah. 10 fitrah para nabi.
Apa saja fitrah para nabi? Yang pertama, karena nabi laki-laki ya. Jadi qasus syarib. Ya, silakan kita ingatkan kepada mungkin pasangan ataupun keluarga ya, bahwa kalaulah memiliki kumis hendaklah dirapikan. Ini kan bibir kita kan ada batasnya. Maka ketika lewat kumis itu melewati bibir, maka itu untuk dirapikan. Jangan sampai melewati batas bibir. Karena ada garisnya yang atas ini, bagian bibir atas kita. Nah, itu jangan sampai melebihi batas bibir itu. Itu yang pertama. Yang kedua, i'fa'ul lihya. Laki-laki juga yaitu memelihara janggut. Nah, yang ketiga, Bu, bersiwak. Jadi siwak itu banyak sekali manfaatnya. Bagaimana dengan gosok gigi sekarang? Apakah termasuk bersiwak juga? Gosok gigi sekarang dan kita memakai odol itu juga termasuk siwak. Memang termasuk siwak. Dan kita niatkan untuk supaya kita membersihkan gigi kita, itu juga dapat berpahala. Tetapi fadilah kayunya, zat-zat yang terkandung di dalamnya itu beda dengan pasta gigi, dengan odol gigi. Maka disebutkan juga dalam Tanqih Qaul, walaupun dipermasalahkan juga memang hadisnya, ini hadis sebagai fadhailul amal, bahwa rak'atani bisiwak khairun min sab'ina rak'ah bighairi siwak. Atau kama qala Rasulullah, bahwa 2 rakaat yang dilakukan dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. Nah, ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, siwak itu banyak fadilahnya. Kalau kita pakai gosok gigi, sebetulnya memang kan terbuat daripada bulu plastik. Itu dia dapat menipiskan lapisan gigi-gigi kita. Dan survei membuktikan bahwa gosok gigi hanya kurang lebih 20 ataupun 30% saja ketika untuk membersihkan gigi. Jadi 70%-nya lagi, itu kita perlu alat-alat yang lain. Congkel gigi, floss itu yang benang-benang itu di. Kalau ibu-ibu lihat gigi ibu di kaca, di cermin, kok tengah-tengahnya itu nggak bolong, nggak berlubang, kan sela-sela gigi kita nih, ini gigi kita, di tengah-tengahnya ini, kok nggak bolong, Bu? Itu berarti kotor, sisa makanan itu masih lengket di tengah-tengah ini, sisa gigi kita tuh, di tengah-tengah itu masih ada kotoran, sehingga kita perlu benang itu untuk dibersihkan, ataupun congkel gigi, diputar-putar. Nah, kotoran itu masih melekat di gigi kita. Maka, menggunakan siwak itu juga meruntuhkan plak-plak gigi. Dan fadilahnya terbesar, ketika akhir hayat nanti, dimudahkan ucap la ilaha illallah. Itu yang pertama, 2, 3. Yang keempat, istinsyak. Apa itu istinsyak? Istinsyak adalah menghirup air ke dalam hidung ketika wudhu. Ibu-ibu, kalaulah kita berwudhu, bukan hanya memasukkan air. Nggak gitu aja. Tidak. Air itu dihirup. Tapi tidaklah sampai banyak-banyak begitu. Tidak ya. Tapi ada dihirup di hidung. Dan dia supaya mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di hidung. Kita hirup memang agak pedas kadang-kadang, tapi sampai di sini saja ya, ujung daripada pangkal hidung ya. Kemudian kita buang, ditembakkan, ditutup satu. Dar, ditembakkan, Bu. Jadi bukan hanya keluar gitu aja, enggak. Masuk, keluar, enggak gitu. Dihirup ya, kemudian ditembakkan. Jadi bersih, betul-betul bersih hidung kita. Siapa yang punya penyakit sinusitis, apalagi mungkin terpapar corona dan sebagainya, insya Allah dengan dia buat istinsyak, mudah-mudahan selesai dengan cepat. Itu Bu ya. Jadi apa? Istinsyak itu sunnah Nabi. Bukan hanya ketika wudhu kita memasukkan air ke dalam hidung, tetapi dihirup sedikit dan dibuang. Itu namanya istinsyak. Itu yang nomor 4. Nomor 5, fitrah para nabi. Qasul azfar. Gunting
gunting kuku. Saya ambil riwayat dari Imam Ghazali. Cara kuku ibu bermacam-macam, ya, cara gunting kuku bermacam-macam. Tetapi ini yang kita ambil Imam Ghazali. Bagaimana cara menggunting kuku? Perhatikan tangan saya nih, Bu. Atau saya langsung, bentar. Saya rubah background dulu biar langsung. Ini Bu ya, apa namanya? Ini jari kita. Cara kita mana yang pertama tangan kanan? Jari telunjuk. 1. Kemudian, ini jari tangan kanan Bu ya, tangan kanan. Telunjuk pertama 1. Jari tengah. 3, jari manis. Apa? Iya. Kemudian 1, 2, 3, 4. 5-nya di sini. 5-nya di sini. 6, 7, 8, 9, 10 balik lagi ke kanan. Bisa dipahami kira-kira, Bu? Saya ulangi sekali lagi. Cara kita menggunting kuku menurut Imam Ghazali. Ini ada beberapa riwayat. Macam-macam ya. Memang beda nanti antara Imam Nawawi, Imam Ghazali beda. Kalau kita gunting kuku, 1, tangan kanan, telunjuk kanan. 1, 2, 3, 4, 5-nya di sini, 6, 7, 8, 9, 10. Salah ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di sini. Oke. Terakhirnya oke. Bisa dipahami kira-kira, Bu ya? Itu kalau apa? Kalau tangan. Kalau kita gunting kuku dari telunjuk. Terus tadi. Kalau apa itu? Tangan. Kaki bagaimana? Nah, ini kaki misalnya. Kaki ini. Ini kaki. Dari mana kalau kaki? Kelingking kanan, terus sampai kelingking kiri. Bisa dipahami kira-kira, Bu? Ini kaki nih ya, kaki. Kelingking kanan. Terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari kanan ke kiri. Itu kalau kaki. Bisa dipahami kira-kira, Bu ya? Nah, itu cara kita menggunting kuku. Menurut Imam Ghazali seperti itu. Jadi, apa namanya? Di antara sunnah-sunnah fitrah para nabi. Ya, begitu. Nah, kemudian itu tadi menggunting kuku. Nomor 5 sudah. Kemudian, nomor 6. Ghuslul barajim. Ghuslul barajim itu adalah membasuh sela-sela. Apa saja sela-sela, Bu? Dibasuh. Contoh tangan. Ketika kita wudhu, gini juga. Nah, membasuh sela-sela. Ya, ketika kita wudhu seperti itu. Sama juga, Bu, ketika mandi wajib, ya, ketika mandi wajib, pusar itu dibersihkan, pusar kita. Kemudian kalau ibu-ibu mandi wajib mesti dengan jongkok. Ibu-ibu kalau mandi wajib mesti dengan jongkok supaya tercapai seluruhnya ke bagian-bagian tubuh. Ya, bukan hanya berdiri mandi wajibnya tapi dengan jongkok juga. Jadi, sela-sela itu mesti disampaikan air. Jadi ketika kita wudhu, nah kita sunnah untuk menyela-nyelai bagian-bagian jari-jari kita. Itu nomor 6. Nomor 7, natful ibid. Natful ibid ini apa? Cabut bulu ketek, Bu. Bulu ketiak itu dibabat. Dibersihkan. Tidak hutan rimba. Halqul ana. Sama nih, Bu ya. Minta maaf. Ini hadisnya seperti itu ya. Jadi minta maaf ini disampaikan Nabi bahwa apa? Kita membersihkan kemaluan. Jadi itu juga dibersihkan. Yang bulu ketiak dibersihkan, yang kemaluan pun juga dibersihkan. Sama, ya. Kemudian yang ke-9, intiqadul ma, hemat air. Jadi pemakaian air ketika wudhu
Itu tidak terlalu banyak, secukupnya. Yang ke-10, madmadah, yaitu kumur-kumur. Kumur-kumur bukan kumur-kumur biasa, tapi mubalaghah. Kumur-kumur itu memang kita masukkan air dan diusahakan siapa yang mau panjang suaranya, nah, silakan didongakkan. Bangun tidur, Bu. Anak kita misalnya mau dia supaya jadi qori, supaya nafasnya panjang. Bangun tidur, ambil air sedikit, kemudian didongakkan kepala ke atas. Selama panjang nafasnya. Setelah udah habis nafasnya baru buang. Sekali. Ambil lagi yang kedua. 2 kali. 3 kali. Panjang nafas dan keluar kotoran-kotoran ataupun dahak daripada leher kita. Nah, jadi ibu-ibu sekalian rahmati Allah, itu fitrah para nabi. Jadi sebelum kita memasuki bulan Ramadan, bersihkan. Berapa lama ini ketika kita bersih-bersih ini? Paling lama, Bu, masa kita membersihkan itu paling tidak 40 hari sekali maksimal. Gunting kuku 40 hari sekali. Cukur bulu-bulu tadi sama 40 hari sekali. Jangan sampai 5 tahun, 20 tahun. Nggak tahu kita bagaimana kejadiannya itu. Jadi dibersihkan. Kuku begitu juga. Seminggu sekali boleh, Ustaz? Boleh lah. Gunting kuku kita biasanya kadang seminggu sekali, silakan. Tapi maksimalnya adalah selama 40 hari sekali. Kalau tidak dibuatnya, tidak dibersihkannya, maka hukumnya apa? Makruh. Gitu, Bu, ya. Nah, itu pertama fisik. Ketika kita menghadapi Ramadan ini, maka siapkan. Jadi kita, Bu, ketika menghadapi Ramadan itu senang. Datang Ramadan itu bukan susah, tapi senang. Ini bulan ampunan, ada kesempatan yang diberikan Allah untuk kita, agar kita beramal yang banyak. Nah, itu bagian daripada cara kita menghadapi Ramadan. Kemudian ibu-ibu sekalian rahmati Allah SWT, kalau sunnah-sunnah insya Allah sudah banyak ya, tetapi kita singgung sedikit bahwa nanti ketika bulan puasa kita disunahkan untuk memperbanyak amal-amal, ya, memperbanyak amal. Ini kita singgung sedikit sunnah-sunnah ketika berpuasa. Yang pertama, Bu, ya, ta'jilul fitri. Mempercepat berbuka puasa. Ini nggak ada masalah nih. Pastilah kita akan cepat-cepat berbuka puasa. Selesai. Yang kedua, as-suhur. Sunnah itu, sahur itu hukumnya sunnah. Sahur itu apa? Apakah mesti makanan? Tidak. Sahur itu walaupun kita hanya minum air, itu juga sudah dinamakan sahur. Walau bijur'ati ma'in. Walaupun dengan seteguk minuman, itu juga sudah dinamakan sahur. Kapan waktu sahur? Ya dukhul waktu suhur min muntasafil lail. Sahur itu, Bu, kapan? Kalau sudah pertengahan malam sudah lewat, maka itu sudah dinamakan sahur. Contoh, jam 12 malam, Bu. Ibu selesai kerja jam 12 malam, jam 12:30. Besok sudah makan terus. Kalau makan terus, itu juga sudah dinamakan sahur. Sahur jam 2, sahur jam 3. Apakah dinamakan sahur? Tetap dinamakan sahur. Tetapi sunnahnya paling tidak setengah jam sebelum waktu subuh. Nah, itu kita sahurnya seperti itu, mendekati kepada waktu sholat subuh. Nah, sunnah juga tadi takhirus suhur, ya. Jadi seukuran khamsina ayat, 50 ayat. Jadi seukuran kurang lebih ya 15 menit ataupun setengah jam, kurang lebih seperti itu. Kemudian sunnahnya juga apa? Kita berbuka ala rutab. Apa kalau mungkin tidak air saja, maka fahulwin, manisan. Seperti madu ataupun kismis, seperti itu. Fahalwa dan manisan, gula-gula yang lain. Jadi ibu-ibu sekalian rahmati Allah SWT, manisan, yang manis-manis kita berbuka itu karena apa namanya, di Arab itu adalah kurma, ya, buahnya adalah kurma. Kita terserah apa yang ada. Pisang boleh, apel boleh. Intinya buah yang manis-manis, jeruk boleh, ya. Jadi kalaulah dianggap bahwa minum yang manis-manis itu adalah teh, tidak, bukan itu saja, tapi sebaiknya adalah buah-buah yang manis-manis. Itu termasuk sunnah, ya, termasuk sunnah. Kemudian ketika buka puasa, doa kita, Allahumma laka sumtu wa bika amantu.
Ini doanya sudah sering kita lakukan setiap tahun insya Allah. Sunnah juga taftirus shaimin, kita memberikan bukaan orang lain. Apapun itu Bu, baik minuman maupun makanan, kecil ataupun besar. Kemudian saya agak cepat karena memang agak sedikit banyak juga. Kenapa? Qabl fajri. Kalau dia junub, maka dia mandinya sebelum fajar. Mandinya sebelum fajar. Sehingga dia memulai puasanya dalam keadaan suci. Bagaimana kalau seseorang yang dia junub? Misalnya dia tidur hingga bangun jam 8 pagi karena terlalu capek dan sebagainya. Dan dia dalam keadaan yang tidak suci, junub. Maka puasanya tetap dilanjutkan. Puasanya tetap dilanjutkan. Sampai nanti berbuka puasa. Walaupun tadinya tidak sahur. Nah, kemudian al-ightisal kullal lailah min layali Ramadan ba'dal maghrib. Mandi Bu, mandi sore. Kan biasa kita mandi sore. Kalau bulan puasa, mandinya itu ba'dal maghrib. Al-ightisal kullal lailatin min layali Ramadan. Mandi setiap malam-malam Ramadan itu kapan? Ba'dal maghrib. Setelah maghrib. Likai yansyata lil qiyam. Supaya apa? Supaya nanti semangat untuk sholat tarawih. Mandinya kapan Bu? Ba'da maghrib. Makanya waktu buka puasa jangan makan banyak-banyak. Diusahakan makannya sedang-sedang aja, makan buah. Apalagi ibu-ibu yang mau diet-diet itu silakan makan buah Bu. Ya, nanti makannya kapan makannya? Makannya habis maghrib, habis tarawih. Makannya kapan? Habis tarawih. Jadi Bu, kita mesti ingat, bulan puasa bukanlah kita itu memindahkan jadwal makanan, bukan. Tetapi kita menahan nafsu makan. Makannya biasanya berapa? Dikurangi memang. Yang biasanya tinggi segunung Uhud dikurangi secukup apa? Agar melaksanakan sholat sunnah. Sebab yang pertama kali yang kita dianjurkan ketika bulan Ramadan itu adalah memperbanyak sholat sunnah. Maka buka itu makan yang sedang-sedang tarawih, nanti setelah itu baru makan yang besar. Tubuh ya. Jadi kapan tadi mandinya setelah maghrib supaya semangat ketika sholat tarawih. Apalagi Bu di masjid kita di Indonesia kan rame itu biasanya malam-malam pertama itu rame orang. Jadi perlu kita supaya semangat, fresh, segar badan, mandi setelah maghrib. Kesembilan, muhafadah sholat tarawih min awali lailatin ila akhiri lailah. Sholat tarawih itu dijaga. Walaupun sibuk, walaupun kerjaan banyak, tetap istiqomah sholat tarawih. Enak juga ya Ustadz, jadi kita bisa juga tarawih nggak apa-apa juga 2 rakaat nih. Boleh juga nih. Yang ku dengar tiap tahun 20 aja. Cocok juga Ustadz nih 2 rakaat. Itu minimal Bu. Tetapi yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rasyidin, para sahabat, tapi Ustaz kan ada yang 8, silakan. Silakan kalau mau 8, ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau boleh, namanya juga bulan Ramadan. Sekali setahun. Digiatkan badan kita. Kan masalah kita banyak. Kan hajat kita banyak sama Allah. Kok ketika sudah dibuka pintu di sel banyak besar untuk pahala yang mau kita buat, setan juga sudah dikurung. Kita kok masih malas juga. Katanya hajatnya banyak. Katanya permintaannya banyak. Yang belum menikah mau menikah. Cari suami yang soleh, yang pintar, yang ganteng. Kan semuanya. Kok malas juga ibadahnya. Kok begitu? Maka sesuatu hasil yang besar itu diawali ataupun dihasilkan dengan pengorbanan yang besar juga. Tapi kok malah kita masih menjauh juga.
beribadah biasa-biasa saja, sudah dibuka pintu lebar-lebar kebaikan. Maka kita usahakan untuk memperbanyak sholat sunnah kita. Tadi sholat tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang dia menghidupkan malam. Di sini wal maksud bi qiyami Ramadan, menghidupkan malam pada bulan Ramadan dengan sholat tarawih. Itu Bu, yang ke-9, sunnah ketika puasa. Kemudian ta'aqqudul muhafadzah ala sholatil witri. Sholat witir pun begitu juga kita jaga. Yahtassu Ramadan bisiyah. Sholat witir pada bulan Ramadan ada. Apakah khususannya? Tusannu fi sholat sunnah itu biasanya disunahkan sendiri. Tetapi ketika bulan Ramadan, sholat witir yang biasanya di bulan lain itu sendiri-sendiri, di sini disunnahkan berjamaah sholat witir. Berarti Bu tidak menutup kemungkinan juga ya masing-masing ya, di tempat masing-masing. Tapi kan silakan di masjid. Mudah-mudahan nanti udah dibuka. Insyaallah. Wa yusannu fi al-jahar. Dan kita juga membacanya, membaca bacaan-bacaan ketika sholat witir, walaupun sholat sendirian, bacanya jahar, bacanya kuat, terdengar kuat itu bagaimana? Bukan kita pakai ya, jadi rumah majikan kita jadikan konser di situ. Tidak, tapi memang suara kita tuh paling tidak terdengar di telinga kita. Lebih kuat daripada biasanya. Yang biasa kita berbisik-bisik suaranya ketika sholat zuhur, sholat asar. Nah, ketika sholat witir, sholat malam, itu kita sunnahnya jahar. Dikuatkan bacaannya. Tapi tidaklah terlalu kuat ya, sehingga mengganggu yang lain. Apalagi di rumah majikan. Yusannu fil qunut, fi nisfil akhir min kita sunnah untuk berkunut. Tuh ya. Kemudian apalagi ketika bulan Ramadan, iktsar min tilawatil Quran bitadabbur. Perbanyak untuk membaca Al-Quran dan ngaji bitadabbur, pelajari tafsirnya, pelajari kehendak-kehendak Allah bagaimana dianjurkan supaya bukan hanya membaca Al-Quran, mulai diatur Bu ya, baca Qurannya mulai diatur. Jangan sampai nggak pernah hatam kita, sekalipun di bulan Ramadan. 1 hari 1 juz pun Alhamdulillah. One day one juz. Yang sudah terbiasa one day one juz, nanti di Ramadan itu naikkan lagi. 2 juz one day. 2 juz Bu ya, 2 juz 1 hari, diusahakan. Jadi meningkat, ada perbedaannya. Kita memperbanyak sholat qobliyah asar 4 rakaat. Jadi asar kita buat. Nanti maghrib kita buat juga sholat sunnah. Isya begitu juga. Rawatib dibuat, sholat duha dibuat. Sholat duha silakan dibuat. Kapan duha itu? Tinggal kita lihat HP kita. Tambahkan 100 menit. Biasanya 100 menit sudah. Atau lihat waktu syuruk di HP kita. Waktu syuruknya berapa? Kurang lebih 6:15 misalnya. Tinggal tambahkan 15 menit lagi. 6:15 ditambah 15 menit sama dengan 6:30, 6:30. Maka di situ sudah bisa kita untuk sholat duha. Duha awal. Ataupun nama lainnya adalah sholat isyraq. Boleh. Itu sholat sunat duha kita buat. Kemudian apa? Wa tasbih. Sholat sunat tasbih. Bagaimana kita bahas yang kemarin? Wal awabin. Awabin itu sholat setelah maghrib 6 rakaat. Jadi dikondisikan, mana yang mampu kita buat, silakan dibuat. Jangan tinggalkan semua. Ma la yudraku kulluhu, la yudraku kulluh. Kalaulah kita tidak mampu buat semuanya, jangan tinggalkan sedikit pun. Gak mampu kita baca Quran 1 juz di 1 hari, jangan tak buat sama sekali. Paling tidak ada 1 halaman kah, 2 halaman kah, sekemampuan kita. Tapi Ustaz, saya nggak bisa baca Al-Quran, saya mampunya baca Iqra. Baca Iqra tuh Bu, bolak-balik. Silakan dibaca.
Kemudian al-iktsar minal a'mali salihah, perbanyak amal-amal saleh, sedekah, silaturahmi, hadir dalam majelis ilmu, iktikaf, mudah-mudahan dibuka. Wali i'timar wal iqbal 'ala Allah, jadi hati kita terjaga kepada Allah, zikir kepada Allah. Nah, itu diantara sunnah-sunnahnya ketika bulan puasa. Kemudian hadirin rahmati subhanahu wa ta'ala, ini ada juga makruh-makruhnya. Ini kita bahas sedikit-sedikit. Nah, makruh sebetulnya di sini disebutkan as-siwak ba'da zawal li annahu yudhibu raihatal fam khalufa famis shaim, ya. Bersiwak kan namanya juga mulut kita bau. Berpuasa itu mulut kita bau. Mulut kita itu bau, ya. Sebab diam saja itu sudah bau. Ada 7.000 bakteri yang ada di mulut kita saja. Di mulut ini, Bu, ada 7.000 bakteri. Yang jenisnya bermacam-macam, bentuknya beda-beda, jumlahnya 7.000. Banyak. Maka ketika kita diam saja, mulut itu akan bau. Nah, bau itu ada dua. Bisa saja dari mulut, bisa saja juga dari perut. Jadi bagaimana? Nah, kita juga kita berhubungan dengan non-muslim. Majikan non-muslim. Nah, supaya tidak terjadi fitnah dan sebagainya, asal hukumnya tadi ya, ulama berpendapat bahwa siwak itu setelah siang, setelah zuhur, setelah zawal, habis jam 12 siang, ya, itulah kita katakan, itu sudah berubah bau mulut, maka hukumnya makruh. Tetapi ada pendapat juga Imam Nawawi bahwa beliau tidak memakruhkannya. Nah, ini bisa kita gunakan. Jadi ibu-ibu yang mungkin ketika sahur belum sempat untuk gosok gigi, silakan gosok gigi. Mau jam 8 silakan, jam 12 silakan, habis zuhur pun silakan. Pendapat siapa itu? Pendapat Imam Nawawi, beliau tidak memakruhkannya. Apalagi mungkin pemimpin negara, gubernur, tokoh-tokoh, ketika dia nanti akan ngobrol meeting dengan non-muslim, itu kan bahaya kalaulah mulut itu tidak enak baunya. Maka ini pendapat Imam Nawawi dapat menyelamatkan kita. Kemudian kasratus syaba' wan naum. Ini termasuk makruh juga yang dilarang ketika berpuasa. Apa? Makan terlalu banyak, kenyang. Makan kebanyakan dan tidur kebanyakan. Makanya, Bu, di Masjidil Haram, ya, ketika hari raya pertama, itu orang nggak kemana-mana seperti kita. Kalau kita kan silaturahmi kemana-mana, apalagi khususnya di negara kita, satu hari itu keliling terus, 10 rumah, 20 rumah kalau bisa. Dari pagi hingga malam. Kemana? Silaturahmi terus. Padahal, ya, orang-orang di kebiasaan di Masjidil Haram, orang-orang Mekah itu mereka satu hari raya yang pertama, selesai mereka sholat Id, pulang ke rumah masing-masing. Ngapain? Tidur. Capek udah. Sebab apa? Malam 1 Syawal itu sunnah untuk melek. Sunnah untuk ibadah. Kan ada 5 malam. Yang ketika kita hidupkan malam itu dengan ibadah, maka tidak akan mati kolbunya. Tidak akan mati hatinya. Kebaikan itu mudah masuknya. Apa amalannya? Menghidupkan malam ketika malam Id. Jadi, Bu, takbiran itu sampai pagi, ya, takbiran sampai itu diantara amalan yang untuk menghidupkan malam Idul Fitri. Bukan hanya takbiran keliling-keliling, tapi juga sholat sunnah, baca Quran tetap juga. Dengan berakhirnya bulan Ramadan itu, tetap kita istiqomah dalam amal. Nah, kan itu udah capek malam itu. Paginya setelah sholat Id, pulang ke rumah masing-masing, tidur. Capek. Nah, kalau mungkin hari kedua, hari ketiga, silakan kalau mau silaturahmi. Nah, jadi, Bu, yang dirahmati Allah, mengapa seperti itu? Karena sudah selama sebulan itu kita menahan tidur kita, menahan makan kita. Jadi hasilnya adalah ketika nanti selesai bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, begitulah kurang lebih masalah persiapan-persiapan kita ataupun yang berkaitan dengan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin jika ada masalah-masalah ataupun perlu yang kita diskusikan, silakan. Terima kasih kepada Ustadz. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Baiklah, cara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya. Ya, ini ada pertanyaan Bu, bagaimana hukumnya seorang perempuan yang dia mengantarkan jenazah ke kuburan? Bolehkah perempuan itu mengantarkan jenazah ke kuburan? Jadi tetap ya, mayat itu yang mengurus adalah hukumnya itu fardu kifayah. Termasuk yang menggali, mengangkat jenazah, kan biasanya sudah istilahnya laki-laki, ya sudah dilaksanakan oleh laki-laki. Nah, kalaulah ingin mengantar juga, itu silakan. Sama juga dengan ziarah kubur bagi perempuan, apalagi kan kita di negara kita banyak yang ziarah kubur ketika bulan Ramadan, sebelum masuknya bulan Ramadan. Bagaimana itu? Boleh, silakan saja. Nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Dulu memang dilarang awal-awalnya. Mengapa? Memang keimanan para sahabat itu belum terlalu kuat. Namun itu sudah dinasakh. Pelarangan untuk ziarah kubur sudah dinasakh, sudah dihapus. Maka silakan untuk berziarah kubur, tidak ada masalah. Yang penting kekuburan, namanya kekuburan. Kekuburan itu supaya kita mengingat mati. Jadi bukanlah kita berdandan yang menor dan sebagainya, tidak. Sedang curhat dengan sahabat terbaik kita. Masalah jangan disimpan-simpan, curhat. Curhatnya sama siapa? Curhat pada Allah. Bangun malam, bangunnya agak cepat. Ini udah tidurnya telat, bangunnya minta cepat, ya nggak bisa. Jadi tetap kita bangun cepat. Tidurnya cepat, nanti akan bangun cepat. Siangnya kalau boleh istirahat dulu, baru kita bisa untuk persiapan tahajud. Nah tadi, bagaimana nangis itu? Kadang tidak tertahan. Ya itu fitrah, tidak ada masalah. Nabi pun beliau menangis ketika wafatnya daripada anak beliau, Ibrahim Muhammad SAW. Nah itu fitrah, tidak ada masalah. Yang penting menangisnya itu bukan niyahah. Nangis yang meraung-raung. Abang, Mas, jangan tinggalkan aku. Kalau tidak ada Mas, siapa lagi yang menghidupkan kami? Kata dia. Ah, ini yang berdosa. Ini yang salah. Sebelum dia menikah dengan suami saja dia hidup, apalagi setelah menikah dengan suaminya. Jadi dia berharap betul dengan suaminya supaya, karena khawatir akan rezeki, khawatir akan pendidikan anak dan sebagainya. Jadi itu yang dilarang. Menangis asal jangan meraung-raung yang sangat. Bahkan zaman jahiliyah dulu ada tukang tangis, Bu. Tukang tangisnya dibayar, disewa, tukang sewa tukang nangis. Ada itu di zaman jahiliyah. Contoh, satu orang tokoh itu meninggal. Ya, maka akan disewa 10 orang, 20 orang. Nanti dibayar, suruh nangis saja. Acting. Jadi ada juga memang dulu. Supaya apa? Oh, ini adalah tokoh yang hebat, ditangisi orang banyak. Padahal dibayar. Itu begitulah keadaan zaman jahiliyah dulu. Jadi kita silakan menangis dulu, tidak merupakan tangisan itu. Masalah bermasalah. Itu tentang nanti kita cengeng. Laki pun boleh menangis, tidak ada masalah. Itu bagian fitrah manusia. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Ustadz. Ibu-ibu yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau izin bertanya. Yeah. Saya mau bertanya tentang hubud dunya. Kan saya di sini ya, kalau dibilang lama ya enggak, dibilang enggak ya lupa kapan tahunnya. Nah, itu kan memang udah lama itu, Bu. Kalau udah lupa udah lama. Insya Allah 10 tahun lebih, Ustaz. Begini, Ustaz. Kan memang dulu tahun 2019 itu udah finish mau pulang terus. Tapi karena 2020 itu kendala corona sampai sekarang belum berakhir, itu kan mundur-mundur terus. Tapi bukan karena alasan apapun, karena alasan ya karantina, ya apa begitu. Nah, setelah itu akhirnya seperti keluarga
Kalau keluarga sih cuman adik dua-duanya itu selalu bilang kalau saya itu hubud dunia, terlalu memaksakan diri bahwasanya saya itu pengen punya kekayaan banyak. Padahal kalau dalam pikiran saya itu hanya ingin kalau saya pulang karena orang tua sudah tidak ada dan saya belum berkeluarga, itu tidak mau menyusahkan orang lain, tidak mau menyusahkan saudara gitu Ustaz. Apa saya ini termasuk hubud dunia? Karena seperti halnya kalau manusia itu wajar Ustaz punya sendal baru, kalau diinjak yang sakit kan hatinya Ustaz, bukan sendalnya, bukan kakinya. Terima kasih Ustaz. Oke. Di manakah letaknya zuhud? Di manakah letaknya cinta dunia? Letaknya di hati kita. Jadi kadang-kadang tidak bisa kita katakan orang yang dia pakaian mewah, pakaian yang cantik, kita katakan dia hubud dunia. Dan tidak bisa juga kita katakan orang yang pakaiannya tambal-tambal, pakaiannya kumal, kotor, itu dikatakan zuhud. Nggak bisa. At-taqwa hauna, di sini, di hati. Maka itu semua kembali kepada niat kita. Untuk apa kita mengumpulkan harta? Untuk apa kita bekerja? Kita bekerja lillahi ta'ala. Itu yang perlu dibereskan. Saya bekerja adalah lillahi ta'ala. Aku mau Allah. Aku mau dengan adanya harta, aku mudah ibadah. Aku mengumpulkan harta supaya aku ketika pulang buat bisnis yang mana ketika hasilnya, keuntungannya akan kusumbangkan untuk pesantren, akan kusumbangkan tempat-tempat sosial, sedekah Jumat dan sebagainya. Jadi, kalaulah kita mengumpul harta sebanyak-banyaknya dengan manajemen yang bagus, dunia. Sahabat Abdurrahman bin Auf dengan kekayaan yang biasa. Sahabat Utsman begitu juga. Yang dirahmati Allah SWT itu kembali kepada niat kita. Nah, ketika ya kita sikapi alhamdulillah, terima kasih sudah mengingatkan, alhamdulillah, doakan supaya mudah untuk kepulangannya secepatnya. Begitu saja, Bu. Jadi kita tahu sama menyakiti hati saudara kita juga. Jadi kita pun terjaga niat kita, dia pun kita jawab dengan kalimat yang baik juga. Jadi intinya ya, tinggal kita siapkan. Intinya baik di sini kah atau di Indonesia, itu terpulang kepada kita masalahnya bagaimana. Karena tiap orang kan beda-beda masalahnya. Dia katakan mungkin kita di sini hubud dunia, padahal kita ada keperluan-keperluan ataupun ada keinginan-keinginan, ada hal-hal yang mau kita capai dalam hidup. Ibu-ibu ketika pulang, masing-masing ingin membuat perusahaan-perusahaan sendiri, perusahaan tekstil, karet, baju, silakan dibuat. Kapan dimulainya? Sekarang ini saya mengumpulkan modal untuk buat nanti di sana. Nanti pulang secepatnya, silakan dibuat di sana. Jadi targetnya ada. Jadi ibu-ibu sekalian yang berada di sini kita sementara memang ya, targetnya sementara. Nanti kita di sana, nanti di sini kita mengatur, siapkan ilmu kita, siapkan teknik-teknik kita, manajemen kehidupan kita. Jadi jangan sampai masa lalu itu berpengaruh untuk masa depan kita. Yang lalu biarlah berlalu, masa depan masih cerah, maka kita setting, kita manage, kita buat planningnya, ditulis, ditempel di depan pintu kamar, di depan kaca cermin yang kita bisa lihat setiap hingga kita motivasi. Begitu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Maaf saya mau bertanya, tapi ini lebih kuat Bu suaranya. Saya mau bertanya, tapi ini di luar tema. Ya Bu. Tema. Dari awal udah luar tema semua nih Bu. Iya Pak Ustaz. Ya kan Pak Ustaz, saya pernah mendengar ada ilmu kurang jelas suaranya Bu. Saya pernah mendengar ada ilmu hikmah dan ilmu thariqat. Apa yang dimaksud dengan ilmu hikmah dan thariqat? Ilmu hikmah dan ilmu thariqat itu biasanya memang kegiatan ataupun ilmu menata hati. Ilmu hikmah, ilmu yang bersumber daripada hati. Nah, kalau thariqat itu jalan kita berguru, thariqah manakah? Mungkin Ashabandiyah ataupun bermacam-macam lah.
Chistiyah, jadi macam-macam tarekat itu jenisnya. Nah kemudian tadi ilmu hikmah ini macam-macam. Ilmu hikmah ini kalau kita memang mengambil daripada para ulama-ulama kita. Hikmah itu apa? Kebaikan-kebaikan yang timbul. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Nah hikmah itu sekarang hilang. Siapa yang ngambilnya? Banyak orang-orang pintar, bahkan non-muslim pun begitu juga. Jadi intinya kita silakan terus belajar ilmu fikih, ilmu tauhid juga kita pelajari, dan jangan lupa ilmu tentang manajemen hati, manajemen qalbu, untuk mengatur bagaimana agar kita penyakit hatinya terobati. Jadi begitu Bu. Jadi hikmah itu untuk ilmu hati, sedangkan tarekat itu jalannya menuju bagaimana kita membersihkan hati. Itu Bu. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan. Silakan Bu. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Baik, ibu-ibu yang masih ingin bertanya dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Oke, silakan Bu. Bersuci dari najis babi atau mughaladzah ini. Yang pertama, kemudian mensucikan banyak mangkok terguyur air, kemudian langsung wudhu, sholat, dan setelah sholat ingat belum mensucikan tersebut. Kita harus terus kemudian yang kedua, sekarang ini di lockdown bos sampai 1 bulan ke depan. Nah, apabila itu sabun taharoh itu habis, bagaimana caranya menyiasati membersihkan najis tersebut? Terima kasih Ustaz. Iya. Memang Bu, apa namanya tuh? Ataupun karena memang kita berkaitan banyak dengan yang mughaladzah. Jadi pendapat yang ringan memang pakai awalnya yang pertama ya itu sudah paling yang penting kita cuci tangan pakai sabun. Mana suci itu Ustaz? Itu paling ringan. Yang mampu beli mengadakan sabun taharah, silakan pakai sabun taharah. Memang itu sudah istilahnya rukhsah paling kecil. Tetapi itu di Hong Kong saja. Nanti kalau di Indonesia Bu, jangan di Indonesia pegang mughaladzah, di sini juga pegang juga lah. Sengaja dipegangnya dan dia pakai sabun taharah. Jadi kalau di sana Terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan Bu? Ya memang. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan ibu-ibu, masih ada waktu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Ustaz, izin bertanya, tapi di luar. Iya Bu, monggo. Gini Ustaz, gimana hukumnya seorang ibu mengingatkan putra-putranya yang sudah lebih dari berbalik karena mereka sudah berkeluarga, tapi masalah untuk sholat itu kadang masih bolong-bolong Ustaz, sampai ibu tuh sering nangis-nangis gitu. Saya pengen anaknya tuh ya ibadah itu jangan sampai bolong-bolong gitu Ustaz. Terus gimana itu Ustaz menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, jadi tidak ada yang kita salahkan kecuali diri sendiri. Tobat siapa? Kita. Yang tobat itu kita. Anak-anak namanya juga sudah dewasa, kita tidak bisa lagi memaksa mereka. Itu berarti kalau anak-anak kita tidak sholat, berarti pendidikan ketika kecil mungkin kita yang salah. Nah jadi Bu, yang dirahmati Allah,
Pertama, kita minta ampun pada Allah. Yang kedua, ya, kalau ibu pulang ataupun ibu nelpon, katakan permintaan maaf kepada anak. Nah, ibu minta maaf, dulu pendidikan yang ibu berikan mungkin kurang sempurna. Tapi cocoknya Bu, ketika ibu pulang, ya, ketika ibu pulang, ibu ini ya, kalaulah kita nasihati orang ya, misalnya nih, kita dalam posisi berdiri dua-duanya, anak berdiri, ibu berdiri, ya. Kalau posisinya begini, ya, sebaiknya duduk, dua-dua duduk dan posisinya sejajar. Jangan kita nasihati orang itu satu tinggi, satu dia sedang duduk, kita sedang berdiri. Kamu ini sholatlah kamu ini. Itu nggak boleh, sebab secara psikologisnya akan dia seolah-olah orang yang tertuduh. Ya. Jadi bagaimana? Kita duduk sejajar, pegang pundaknya, elus kepalanya, nah, peluh badannya, minta maaf ibu, ayah minta maaf, pendidikan kalian tidak sempurna ketika kecil. Jadi sampaikan keluhan kita, senang hati ayah, senang hati ibu, kalaulah kamu melaksanakan sholat. Jadi Bu, yang seperti itu berasal dari hati, bukan hanya sekedar nasihat. Kita sebelum menasihati anak kita, cek dulu amalan-amalan kita. Hartawan anak asuh itu tidak dapat warisan. Baik daripada anak asuh itu daripada mungkin keponakan ataupun mungkin anak tetangga dan sebagainya, anak asuh tidak dapat warisan. Tapi anak asuh itu dia yang merawat dari kecil. Kami rawat dari kecil dan dia ketika kami sakit, dia pula yang merawat. Bagaimana ini? Nah, kalaulah mau memberikan hadiah kepada dia, jalannya adalah lewat hibah, hadiah. Nanti tinggal ditulisnya bahwa tanah yang ada di Kalimantan sebanyak hektar, nah itu sudah diganti balik nama ke dia. Uang sebanyak 1 miliar itu yang ada di dalam brankas itu untuk dia. Itu hadiah namanya ketika hidup, bukan bagian warisan. Silakan Bu, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya izin bertanya, anak saya kan sudah umur 16 tahun, Pak Ustadz. Kemarin saya tanya puasa atau tidak. Terus kata dia, saya tanyain apakah kamu puasanya buka tutup. Kata dia enggak, tapi kalau memang saya mau puasa ada hadiahnya enggak Bu, kata dia. Apakah saya salah Ustadz, saya mengasih hadiah anak puasa umur tahun karena saya tidak menjaga. Terima kasih. Jadi kalau ibu memberikan masalah, ya, tidak ada masalah. Setiap dia mungkin ada kebaikan yang silakan dikasih reward, tidak ada masalah. Tapi lihat kondisinya Bu ya. Yang penting setiap jadi jadi Bu, nanti disampaikan dari awal ini, disampaikan puasanya lillahi ta'ala, puasa ya nak. Jadi nanti di akhir Ramadan, silakan dikasih hadiahnya. Boleh Bu. Makasih Ustadz, soalnya dia memang dulu mau saya bawa kan tidak boleh. Jadi setiap dia saya harus mengiming. Sayanya jadi agak gimana gitu. Saya kepengen anak saya menjadi anak yang lebih baik gitu loh Ustadz. Ya hadiahnya Bu berupa buku. Jadi disemangatkan dia untuk belajar. Jadi bukan nanti hadiahnya HP gitu. Tapi ya, hadiahnya berupa buku, bagian-bagian pendidikan silakan. Dan didoakan Bu ya, dari sekarang sudah didoakan juga, kirim Al-Fatihah ketika setelah sholat, doakan ketika tahajud. Karena amalan orang tua itu berpengaruh terhadap anak. Kesolehan anak itu tergantung kesolehan orang tua. Kalau orang tuanya buat tirakat, amalan khusus untuk anak, maka itu mengalir kepada si anak, berpengaruh kepada si anak. Anak kok nakal ya, lihat dulu gimana ayah dan ibunya. Kita salahkan diri kita, jangan salahkan orang lain.
Kalau kita memperbaiki amal, luruskan amalan kita, kirim fadilah, Yasin kah, Al-Fatihah. Saya sholawat saya 1000 kali setiap hari. Saya niatkan untuk anak saya agar jadi anak yang soleh. Itu amalan-amalan seperti itu yang dilakukan oleh orang tua, kesolehan seorang orang tua itu berpengaruh terhadap anak cucu. Surat Al-Kahfi, Nabi Khidir memperbaiki rumah yatim. Rumah anak yatim itu yang udah mau roboh diperbaiki oleh Nabi. Nabinya nggak tanggung-tanggung, Nabi Khidir dan Nabi Musa. Sebab apa dibantu oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa? Wa kana abuhuma sholihah. Bapaknya orang soleh. Itu berpengaruh. Ada hasil-hasil, ada efek yang terjadi ketika seorang orang tua itu dia berbuat amal kebaikan. Jadi orang tua yang dia beramal, beribadah, meluruskan setiap daripada ibadahnya pada Allah, itu juga berpengaruh terhadap anak keturunannya. Bukan hanya anaknya, cucunya, sampai 7 turunan pun akan berpengaruh. Jadi, mudah-mudahan pengorbanan kita, Bu, amalan kita, hadiah pahala kita, itu memberikan kebaikan kepada anak turunan kita, insya Allah. Satu Silakan. lagi Ustadz, apakah kalau anak itu nakal, kan agama keluarga saya non-muslim. Mantan mertua itu selalu bilang, Kembar, kamu itu nakal keturunan dari kedua orang tua kamu yang non-muslim. Jadi apakah itu berpengaruh Pak Ustadz? Karena keluarga saya semua masih non-muslim. Jadi anaknya dengan siapa, Bu? Keluarga yang muslim atau non-muslim? Anak saya ikut mantan mertua dulu di bawah suami, tapi dengan suami tidak diurus karena dia menikah lagi dengan istri yang kelima, sekarang anak dengan mantan mertua. Tidak boleh ikut keluarga saya karena keluarga saya non-muslim semua, Ustadz. Ya, biasa tuh Bu ya, Jadi fokusnya Ibu ibadahnya diperkuat, doakan anak. Ketika nelpon tetap dinasihati kebaikan-kebaikan.